Rahasia Anda, Dr. John Hagelin. Ketika kita melihat sekeliling kita, bahkan pada tubuh kita sendiri, yang kita lihat adalah puncak gunung es. Bob Proctor. Pikirkan ini sejenak. Lihat tanganmu. Kelihatannya kokoh, tapi sebenarnya tidak. Jika Anda meletakkannya di bawah mikroskop yang tepat, Anda akan melihat massa energi bergetar. John Assaraf. Semuanya terdiri dari hal yang sama persis, apakah itu tangan Anda, lautan, atau bintang. Dr. Ben Johnson. Semuanya adalah energi, dan izinkan saya membantu Anda memahaminya sedikit. Ada semesta, galaksi kita, planet kita, dan kemudian individu, dan kemudian di dalam tubuh ini adalah sistem organ, lalu sel, lalu molekul, dan kemudian atom. Dan kemudian ada energi. Jadi ada banyak tingkatan untuk dipikirkan, tetapi segala sesuatu di alam semesta adalah energi. Ketika saya menemukan rahasia, saya ingin tahu apa yang dipahami sains dan fisika dalam kaitannya dengan pengetahuan ini. Apa yang saya temukan benar-benar menakjubkan. Salah satu hal yang paling menarik tentang hidup di zaman ini adalah bahwa penemuan fisika kuantum dan sains baru benar-benar selaras dengan ajaran The Secret, dan dengan apa yang telah diketahui semua guru hebat sepanjang sejarah. Saya tidak pernah belajar sains atau fisika di sekolah, namun ketika saya membaca buku-buku kompleks tentang fisika kuantum, saya memahaminya dengan sempurna karena saya ingin memahaminya. Studi fisika kuantum membantu saya untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia pada tingkat energi. Bagi banyak orang, keyakinan mereka diperkuat ketika mereka melihat korelasi sempurna antara pengetahuan rahasia dan teori-teori sains baru. Mari saya jelaskan bagaimana Anda adalah menara transmisi paling kuat di semesta. Dalam istilah sederhana, semua energi bergetar pada frekuensi. Menjadi energi, Anda juga bergetar pada frekuensi, dan apa yang menentukan frekuensi Anda setiap saat adalah apapun yang Anda pikirkan dan rasakan. Semua hal yang Anda inginkan terbuat dari energi, dan mereka juga bergetar. Semuanya adalah energi. Inilah faktor wow. Ketika Anda memikirkan apa yang Anda inginkan, dan Anda memancarkan frekuensi itu, Anda menyebabkan energi dari apa yang Anda inginkan bergetar pada frekuensi itu dan Anda membawanya kepada Anda. Saat Anda fokus pada apa yang Anda inginkan, Anda mengubah getaran atom-atom benda itu, dan Anda menyebabkannya bergetar kepada Anda. Alasan Anda adalah menara transmisi paling kuat di semesta adalah karena Anda telah diberi kekuatan untuk memfokuskan energi Anda melalui pikiran Anda dan mengubah getaran dari apa yang Anda fokuskan, yang kemudian secara magnetis menariknya kepada Anda. Ketika Anda memikirkan dan merasakan hal-hal baik yang Anda inginkan, Anda segera menyetel diri Anda ke frekuensi itu, yang kemudian menyebabkan energi dari semua hal itu bergetar kepada Anda, dan itu muncul dalam hidup Anda. Hukum tarik-menarik mengatakan bahwa suka menarik suka. Anda adalah magnet energi, jadi Anda memberi energi secara elektrik pada segalanya untuk Anda dan secara elektrik memberi energi pada diri Anda sendiri untuk semua yang Anda inginkan. Manusia mengelola energi magnetisasi mereka sendiri, karena tidak ada orang di luar mereka yang dapat berpikir atau merasakannya, dan pikiran dan perasaanlah yang menciptakan frekuensi kita. Hampir 100 tahun yang lalu, tanpa manfaat dari semua penemuan ilmiah selama 100 tahun terakhir, Charles Haanel tahu bagaimana semesta beroperasi. Pikiran universal bukan hanya kecerdasan, tetapi juga substansi, dan substansi ini adalah gaya tarik-menarik yang menyatukan elektron melalui hukum tarik-menarik sehingga mereka membentuk atom. Atom pada gilirannya disatukan oleh hukum yang sama dan membentuk molekul, molekul mengambil bentuk objektif dan jadi kami menemukan bahwa hukum adalah kekuatan kreatif di balik setiap manifestasi, tidak hanya atom, tetapi dunia, semesta, dari segala sesuatu yang imajinasi dapat membentuk konsepsi apapun. Charles Haanel. Bob Proctor. Saya tidak peduli di kota mana Anda tinggal, Anda memiliki kekuatan yang cukup di tubuh Anda, kekuatan potensial, untuk menerangi seluruh kota selama hampir seminggu. Menjadi sadar akan kekuatan ini berarti menjadi kawat hidup. Semesta adalah kawat hidup. Itu membawa kekuatan yang cukup untuk memenuhi setiap situasi dalam kehidupan setiap individu. Ketika pikiran individu menyentuh pikiran universal, ia menerima semua kekuatannya. Charles Haanel. James Ray. Kebanyakan orang mendefinisikan diri mereka dengan tubuh yang terbatas ini, tetapi Anda bukan tubuh yang terbatas. Bahkan di bawah mikroskop Anda adalah medan energi.
Apa yang kita ketahui tentang energi adalah ini, Anda pergi ke fisikawan kuantum dan Anda berkata, apa yang menciptakan dunia? Dan dia akan berkata, energi. Nah, jelaskan energi. Oke, itu tidak pernah bisa diciptakan atau dihancurkan, selalu ada, segala sesuatu yang pernah ada selalu ada, itu bergerak ke dalam bentuk, melalui bentuk dan keluar dari bentuk. Anda pergi ke seorang teolog dan mengajukan pertanyaan, apa yang menciptakan alam semesta? Dan dia akan berkata, Tuhan. Oke, gambarkan Tuhan. Selalu ada dan selalu ada, tidak pernah bisa diciptakan atau dihancurkan. Semua yang pernah ada, akan selalu ada, selalu bergerak ke dalam bentuk, melalui bentuk dan keluar dari bentuk. Soalnya, itu deskripsi yang sama, hanya terminologi yang berbeda. Jadi, jika Anda pikir Anda adalah setelan daging yang berkeliaran, pikirkan lagi. Anda adalah makhluk spiritual. Anda adalah medan energi, beroperasi di medan energi yang lebih besar. Bagaimana semua ini membuat Anda menjadi makhluk spiritual? Bagi saya, jawaban atas pertanyaan itu adalah salah satu bagian paling luar biasa dari ajaran rahasia. Anda adalah energi, dan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya berubah bentuk, dan itu berarti Anda, esensi sejati Anda, energi murni Anda, selalu dan akan selalu ada. Anda tidak pernah bisa tidak. Pada tingkat yang dalam, Anda tahu itu. Dapatkah Anda bayangkan tidak menjadi? Terlepas dari semua yang telah Anda lihat dan alami dalam hidup Anda, dapatkah Anda membayangkan tidak ada? Anda tidak dapat membayangkannya, karena itu tidak mungkin. Anda adalah energi abadi. Satu pikiran universal. Dr. John Hagelin. Mekanika kuantum menegaskannya. Kosmologi kuantum menegaskannya. Bahwa alam semesta pada dasarnya muncul dari pemikiran dan semua materi di sekitar kita ini hanyalah pemikiran yang diendapkan. Pada akhirnya kita adalah sumber semesta, dan ketika kita memahami kekuatan itu secara langsung melalui pengalaman, kita dapat mulai menjalankan otoritas kita dan mulai mencapai lebih banyak lagi. Buat apa saja? Tahu apa saja dari dalam bidang kesadaran kita sendiri, yang pada akhirnya adalah kesadaran universal yang menjalankan semesta. Jadi tergantung pada bagaimana kita menggunakan kekuatan itu, secara positif atau negatif, itulah jenis tubuh dalam hal kesehatan, itulah jenis lingkungan yang kita ciptakan. Jadi kita adalah pencipta, bukan hanya takdir kita sendiri, tetapi pada akhirnya kita adalah pencipta takdir universal. Kita adalah pencipta alam semesta. Jadi tidak ada batasan, sungguh, untuk potensi manusia. Ini adalah sejauh mana kita mengenali dinamika mendalam itu dan melatihnya, sejauh mana kita memanfaatkan kekuatan kita. Dan itu benar-benar ada hubungannya lagi dengan tingkat di mana kita berpikir. Beberapa guru dan avatar terhebat menggambarkan alam semesta dengan cara yang sama seperti Dr. Hagelin, dengan mengatakan bahwa semua yang ada adalah satu pikiran universal, dan tidak ada tempat di mana satu pikiran tidak ada. Itu ada dalam segala hal. Satu pikiran adalah semua kecerdasan, semua kebijaksanaan, dan semua kesempurnaan, dan itu adalah segalanya dan di mana-mana pada waktu yang sama. Jika semuanya adalah satu pikiran universal, dan keseluruhannya ada di mana-mana, maka semuanya ada di dalam Anda. Biarkan saya membantu Anda memahami apa artinya itu bagi Anda. Artinya setiap kemungkinan sudah ada. Semua pengetahuan, semua penemuan, dan semua penemuan masa depan, ada di pikiran universal sebagai kemungkinan, menunggu pikiran manusia untuk menariknya keluar. Setiap penciptaan dan penemuan dalam sejarah juga telah diambil dari pikiran universal, apakah orang tersebut secara sadar mengetahuinya atau tidak. Bagaimana Anda menggambar darinya? Anda melakukannya melalui kesadaran Anda akan hal itu, dan dengan menggunakan imajinasi Anda yang luar biasa. Lihatlah ke sekeliling Anda untuk kebutuhan yang menunggu untuk dipenuhi. Bayangkan jika kita memiliki penemuan hebat untuk melakukan ini, atau bayangkan jika kita memiliki penemuan hebat untuk melakukan itu. Cari kebutuhan, lalu bayangkan dan pikirkan pemenuhannya. Anda tidak harus mengerjakan penemuan atau penemuan. Pikiran tertinggi memegang kemungkinan itu. Yang harus Anda lakukan adalah menahan pikiran Anda pada hasil akhir dan membayangkan memenuhi kebutuhan, dan Anda akan mewujudkannya. Ketika Anda meminta dan merasakan dan percaya, Anda akan menerima. Ada persediaan ide yang tidak terbatas menunggu Anda untuk memanfaatkan dan mewujudkannya.
Anda menyimpan semuanya dalam kesadaran Anda. Pikiran ilahi adalah satu-satunya realitas. Charles Fillmore, John A. Sarafi. Kita semua terhubung. Kami hanya tidak melihatnya. Tidak ada di luar sana dan di sini. Segala sesuatu di alam semesta terhubung. Itu hanya satu medan energi. Jadi bagaimanapun cara Anda melihatnya, hasilnya tetap sama. Kita adalah satu. Kita semua terhubung, dan kita semua adalah bagian dari satu medan energi, atau satu pikiran tertinggi, atau satu kesadaran, atau satu sumber kreatif. Sebut saja apapun yang Anda inginkan, tetapi kita semua adalah satu. Jika Anda berpikir tentang hukum tarik-menarik sekarang, dalam hal kita semua menjadi satu, Anda akan melihat kesempurnaan mutlaknya. Anda akan mengerti mengapa pikiran negatif Anda tentang orang lain hanya akan kembali merugikan Anda. Kita adalah satu. Anda tidak dapat dilukai kecuali jika Anda menciptakan bahaya dengan memancarkan pikiran dan perasaan negatif tersebut. Anda telah diberikan kehendak bebas untuk memilih, tetapi ketika Anda memikirkan pikiran negatif dan memiliki perasaan negatif, Anda memisahkan diri Anda dari yang satu dan yang maha baik. Pikirkan tentang setiap emosi negatif yang ada dan Anda akan menemukan bahwa setiap emosi itu didasarkan pada rasa takut. Mereka datang dari pemikiran pemisahan dan dari melihat diri Anda terpisah dari yang lain. Persaingan adalah contoh pemisahan. Pertama, ketika Anda memiliki pemikiran tentang persaingan, itu datang dari mentalitas yang kurang, seperti yang Anda katakan ada persediaan yang terbatas. Anda mengatakan tidak ada cukup untuk semua orang, jadi kami harus bersaing dan berjuang untuk mendapatkan sesuatu. Ketika Anda bersaing Anda tidak akan pernah bisa menang, bahkan jika Anda berpikir Anda menang. Menurut hukum tarik-menarik, saat Anda bersaing, Anda akan menarik banyak orang dan keadaan untuk bersaing melawan Anda dalam setiap aspek kehidupan Anda, dan pada akhirnya Anda akan kalah. Kita semua adalah satu, dan ketika Anda bersaing dengan Anda. Anda harus menyingkirkan persaingan dari pikiran Anda, dan menjadi pikiran yang kreatif. Fokus hanya pada impian Anda, visi Anda, dan singkirkan semua persaingan dari persamaan. Alam semesta adalah pemasok dan pemasok universal segalanya. Semuanya berasal dari semesta, dan disampaikan kepada Anda melalui orang, keadaan, dan peristiwa oleh hukum tarik-menarik. Pikirkan hukum tarik-menarik sebagai hukum penawaran. Ini adalah hukum yang memungkinkan Anda untuk menarik dari persediaan tak terbatas. Ketika Anda memancarkan frekuensi sempurna dari apa yang Anda inginkan, orang-orang, keadaan, dan peristiwa yang sempurna akan tertarik kepada Anda dan disampaikan. Bukan orang yang memberi Anda hal-hal yang Anda inginkan. Jika Anda memegang keyakinan yang salah itu, Anda akan mengalami kekurangan, karena Anda melihat dunia luar dan orang-orang sebagai suplai. Pasokan sejati adalah medan tak kasat mata. Apakah Anda menyebutnya alam semesta, pikiran tertinggi, Tuhan, kecerdasan tanpa batas, atau apapun? Kapanpun Anda menerima sesuatu, ingatlah bahwa Anda menariknya kepada Anda oleh hukum tarik-menarik, dan dengan berada pada frekuensi dan selaras dengan pasokan universal. Kecerdasan universal yang meliputi segala sesuatu menggerakkan orang, keadaan, dan peristiwa untuk memberikan hal itu kepada Anda, karena itulah hukumnya. Lisa Nichols. Kita sering terganggu dengan hal yang disebut tubuh kita dan keberadaan fisik kita. Itu hanya menahan semangatmu. Dan semangatmu begitu besar hingga memenuhi sebuah ruangan. Anda adalah hidup yang kekal. Anda adalah Tuhan yang dimanifestasikan dalam bentuk manusia, dibuat dengan sempurna. Michael Bernard Beckwith. Secara alkitabiah kita dapat mengatakan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita dapat mengatakan bahwa kita adalah cara lain alam semesta menjadi sadar akan dirinya sendiri. Kita dapat mengatakan bahwa kita adalah bidang tak terbatas dari kemungkinan yang terbentang. Semua itu akan benar. 99% dari siapa Anda tidak terlihat dan tidak tersentuh. R. Buckminster Fuller, tahun 1895 sampai tahun 1983. Anda adalah Tuhan dalam tubuh fisik. Anda adalah roh dalam daging. Anda adalah kehidupan kekal yang mengekspresikan dirinya sebagai Anda. Anda adalah makhluk kosmik. Anda semua adalah kekuatan. Anda semua adalah kebijaksanaan. Anda semua adalah kecerdasan. Kamu adalah kesempurnaan. Anda adalah keagungan. Anda adalah pencipta,
dan Anda sedang menciptakan ciptaan Anda di planet ini. James Ray. Setiap tradisi telah memberitahu Anda bahwa Anda diciptakan menurut gambar dan rupa dari sumber kreatif. Itu berarti bahwa Anda memiliki potensi dan kekuatan Tuhan untuk menciptakan dunia Anda, dan memang begitu. Mungkin sampai saat ini Anda telah menciptakan hal-hal yang luar biasa dan berharga bagi Anda, dan mungkin belum. Pertanyaan yang saya minta untuk Anda pertimbangkan adalah, apakah hasil yang Anda miliki dalam hidup Anda benar-benar Anda inginkan? Dan apakah mereka layak untukmu? Jika mereka tidak layak bagi Anda, maka bukankah sekarang waktu yang tepat untuk mengubahnya? Karena Anda memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Semua kekuatan berasal dari dalam dan oleh karena itu di bawah kendali kita. Robert Collier. Kamu bukan masa lalumu. Jack Canfield. Banyak orang merasa seperti mereka adalah korban dalam hidup, dan mereka sering menunjuk ke peristiwa masa lalu, mungkin tumbuh dengan orang tua yang kasar atau dalam keluarga yang disfungsional. Kebanyakan psikolog percaya bahwa sekitar 85% keluarga tidak berfungsi, jadi tiba-tiba Anda tidak begitu unik. Orang tua saya adalah pecandu alkohol. Ayah saya melecehkan saya. Ibuku menceraikannya ketika aku berusia 6 tahun. Maksudku, itu cerita hampir semua orang dalam beberapa bentuk atau tidak. Pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Apa yang kamu pilih sekarang? Karena Anda bisa tetap fokus pada itu, atau Anda bisa fokus pada apa yang Anda inginkan. Dan ketika orang mulai berfokus pada apa yang mereka inginkan, apa yang tidak mereka inginkan akan hilang, dan apa yang mereka inginkan berkembang, dan bagian lainnya menghilang. Seseorang yang mengarahkan pikirannya pada sisi gelap kehidupan, yang terus-menerus hidup dalam kemalangan dan kekecewaan di masa lalu, berdoa untuk kemalangan dan kekecewaan serupa di masa depan. Jika Anda tidak akan melihat apapun selain nasib buruk di masa depan, Anda berdoa untuk nasib buruk seperti itu dan pasti akan mendapatkannya. Prentice Mulford. Jika Anda kembali ke kehidupan Anda dan fokus pada kesulitan dari masa lalu, Anda hanya membawa keadaan yang lebih sulit kepada Anda sekarang. Biarkan semuanya berlalu, apapun itu. Lakukan untuk Anda. Jika Anda menyimpan dendam atau menyalahkan seseorang atas sesuatu di masa lalu, Anda hanya merugikan Anda. Anda adalah satu-satunya yang dapat menciptakan kehidupan yang layak Anda dapatkan. Saat Anda dengan sengaja memusatkan perhatian pada apa yang Anda inginkan, saat Anda mulai memancarkan perasaan baik, hukum tarik-menarik akan merespons. Yang harus Anda lakukan adalah memulai, dan saat Anda melakukannya, Anda akan melepaskan keajaiban. Lisa Nichols. Anda adalah perancang takdir Anda. Anda adalah penulisnya. Anda menulis cerita. Pena ada di tangan Anda, dan hasilnya adalah apapun yang Anda pilih. Michael Bernard Beckwith. Hal yang indah tentang hukum tarik-menarik adalah bahwa Anda dapat memulai di mana Anda berada, dan Anda dapat mulai berpikir pemikiran yang sebenarnya, dan Anda dapat mulai menghasilkan nada perasaan harmoni dan kebahagiaan dalam diri Anda. Hukum akan mulai merespons itu. Dr. Yo Vitale. Jadi sekarang Anda mulai memiliki keyakinan yang berbeda, seperti ada lebih dari cukup di semesta. Atau Anda memiliki keyakinan bahwa saya tidak bertambah tua, saya semakin muda. Kita dapat menciptakannya seperti yang kita inginkan, dengan menggunakan hukum tarik-menarik. Michael Bernard Beckwith. Dan Anda dapat membebaskan diri dari pola turun-temurun, kode budaya, kepercayaan sosial, dan membuktikan sekali dan untuk semua bahwa kekuatan di dalam diri Anda lebih besar daripada kekuatan di dunia. Dr. Fred Alan Wolf. Anda mungkin berpikir, yah, itu sangat bagus, tapi saya tidak bisa melakukannya. Atau, dia tidak akan membiarkan saya melakukan itu. Atau, dia tidak akan pernah membiarkan saya melakukan itu. Atau, saya tidak punya cukup uang untuk melakukan itu. Atau, saya tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Atau, saya tidak cukup kaya untuk melakukan itu. Atau, saya tidak, saya tidak, saya tidak, saya tidak. Setiap "aku bukan" adalah ciptaan. Adalah ide yang baik untuk menjadi sadar ketika Anda mengatakan, saya tidak, dan berpikir tentang apa yang Anda ciptakan saat Anda mengatakannya. Wawasan kuat yang dibagikan oleh Dr. Wolf telah didokumentasikan secara merata oleh semua guru hebat dengan kekuatan kata-kata saya. Ketika Anda mengatakan, saya, kata-kata berikutnya memanggil ciptaan dengan kekuatan yang luar biasa, karena Anda menyatakannya sebagai fakta.
Anda menyatakannya dengan pasti. Dan segera setelah Anda berkata, saya lelah, atau saya bangkrut, atau saya sakit, atau saya terlambat, atau saya kelebihan berat badan, atau saya sudah tua, kata Jin, keinginan Anda adalah perintahku. Mengetahui hal ini, bukankah ide yang baik untuk mulai menggunakan dua kata yang paling kuat, saya, untuk keuntungan Anda? Bagaimana dengan, saya menerima setiap hal yang baik. Saya senang. Aku berlimpah. Saya sehat. Aku cinta. Aku selalu tepat waktu. Aku adalah pemuda abadi. Aku dipenuhi dengan energi setiap hari. Dalam bukunya The Master Key System, Charles Haanel mengklaim bahwa ada penegasan yang menggabungkan setiap hal yang diinginkan oleh setiap manusia, dan penegasan ini akan membawa kondisi yang harmonis pada semua hal. Dia menambahkan, alasan untuk ini adalah karena penegasan itu sangat sesuai dengan kebenaran, dan ketika kebenaran muncul, setiap bentuk kesalahan atau perselisihan harus dihilangkan. Penegasannya adalah ini, saya utuh, sempurna, kuat, penuh kasih, harmonis, dan bahagia. Jika kedengarannya seperti pekerjaan untuk menyeret apa yang Anda inginkan keluar dari yang tak terlihat dan menjadi terlihat, coba jalan pintas ini, lihat apa yang Anda inginkan sebagai fakta mutlak. Ini akan mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan kecepatan cahaya. Yang kedua Anda tanyakan, itu adalah fakta di bidang spiritual universal, dan bidang itu adalah semua yang ada. Ketika Anda membayangkan sesuatu dalam pikiran Anda, ketahuilah bahwa itu adalah fakta, dan tidak ada keraguan tentang manifestasinya. Tidak ada batasan untuk apa yang dapat dilakukan hukum ini untuk Anda. Berani percaya pada cita-cita Anda sendiri, pikirkan yang ideal sebagai fakta yang sudah tercapai. Charles Haanel. Ketika Henry Ford membawa visinya tentang kendaraan bermotor ke dunia kita, orang-orang di sekitarnya mengejeknya dan mengira dia sudah gila untuk mengejar visi yang liar. Henry Ford tahu lebih banyak daripada orang-orang yang mengejeknya. Dia tahu rahasia dan dia tahu hukum semesta. Apakah Anda pikir Anda bisa atau Anda pikir Anda tidak bisa, bagaimanapun Anda benar. Henry Ford, tahun 1863 sampai tahun 1947. Apakah Anda pikir Anda bisa? Anda dapat mencapai dan melakukan apapun yang Anda inginkan dengan pengetahuan ini. Di masa lalu Anda mungkin meremehkan betapa briliannya Anda. Nah, sekarang Anda tahu bahwa Anda adalah pikiran tertinggi dan bahwa Anda dapat menggambar apapun yang Anda inginkan dari satu pikiran tertinggi itu. Penemuan apapun, inspirasi apapun, jawaban apapun, apapun. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Anda adalah seorang jenius yang tak terlukiskan, jadi mulailah mengatakan itu pada diri sendiri dan sadari siapa diri Anda sebenarnya. Michael Bernard Beckwith, apakah ada batasan untuk ini? Sama sekali tidak. Kita adalah makhluk yang tidak terbatas. Kami tidak memiliki langit-langit. Kemampuan dan bakat dan karunia dan kekuatan yang ada di dalam setiap individu yang ada di planet ini tidak terbatas. Sadarilah pikiran Anda. Semua kekuatan Anda ada dalam kesadaran Anda akan kekuatan itu, dan dengan memegang kekuatan itu dalam kesadaran Anda. Pikiran Anda bisa seperti kereta uap yang melarikan diri jika Anda membiarkannya. Ini dapat membawa Anda ke pemikiran masa lalu, dan kemudian membawa Anda ke pemikiran masa depan dengan mengambil peristiwa buruk masa lalu dan memproyeksikannya ke masa depan Anda. Pikiran di luar kendali itu juga menciptakan. Ketika Anda sadar, Anda berada di masa sekarang dan Anda tahu apa yang Anda pikirkan. Anda telah mendapatkan kendali atas pikiran Anda, dan disitulah semua kekuatan Anda berada. Jadi bagaimana Anda menjadi lebih sadar? Salah satu caranya adalah dengan berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya pikirkan sekarang? Apa yang aku rasakan sekarang? Saat Anda bertanya, Anda sadar, karena Anda telah membawa pikiran Anda kembali ke saat ini. Kapanpun Anda memikirkannya, bawalah diri Anda kembali ke kesadaran saat ini. Lakukan ratusan kali setiap hari, karena, ingat, semua kekuatan Anda ada dalam kesadaran Anda akan kekuatan Anda. Michael Bernard Beckwith merangkum kesadaran akan kekuatan ini ketika dia berkata, ingatlah untuk mengingat. Kata-kata itu telah menjadi lagu tema hidupku. Untuk membantu diri saya menjadi lebih sadar, jadi saya akan ingat untuk mengingat. Saya meminta semesta untuk memberi saya dorongan lembut untuk membawa saya kembali ke masa sekarang setiap kali pikiran saya telah mengambil alih dan berpesta dengan biaya saya.
Dorongan lembut itu terjadi karena saya menabrak diri sendiri atau menjatuhkan sesuatu, suara keras, atau sirene atau alarm berbunyi. Semua hal ini adalah sinyal bagi saya bahwa pikiran saya telah lepas landas, dan untuk kembali ke masa sekarang. Ketika saya menerima sinyal ini, saya segera berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa yang saya pikirkan? Apa yang saya rasakan? Apa aku sadar? Dan tentu saja pada saat saya melakukan itu, saya sadar. Saat Anda bertanya pada diri sendiri apakah Anda sadar, Anda ada di sana. Anda sadar. Rahasia kekuasaan yang sebenarnya adalah kesadaran akan kekuasaan. Charles Haanel. Saat Anda menyadari kekuatan rahasia, dan mulai menggunakannya, semua pertanyaan Anda akan terjawab. Ketika Anda mulai memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum tarik-menarik, Anda dapat mulai membuat pertanyaan menjadi kebiasaan, dan ketika Anda melakukannya, Anda akan menerima jawaban untuk setiap pertanyaan. Anda dapat mulai dengan menggunakan buku ini untuk tujuan itu. Jika Anda sedang mencari jawaban atau petunjuk tentang sesuatu dalam hidup Anda, ajukan pertanyaan itu, yakinlah Anda akan menerimanya, lalu buka buku ini secara acak. Di tempat yang tepat di mana halaman terbuka akan menjadi panduan dan jawaban yang Anda cari. Yang benar adalah bahwa semesta telah menjawab Anda sepanjang hidup Anda, tetapi Anda tidak dapat menerima jawabannya kecuali Anda sadar. Waspadai segala sesuatu di sekitar Anda, karena Anda menerima jawaban atas pertanyaan Anda setiap saat sepanjang hari. Saluran yang dapat dilalui oleh jawaban-jawaban itu tidak terbatas. Mereka dapat disampaikan dalam bentuk headline surat kabar yang menarik perhatian Anda, atau mendengar seseorang berbicara, atau lagu di radio, atau papan nama di truk yang lewat, atau menerima inspirasi secara tiba-tiba. Ingatlah untuk mengingat, dan menjadi sadar. Saya telah menemukan dalam hidup saya sendiri dan dalam kehidupan orang lain bahwa kita tidak berpikir baik tentang diri kita sendiri atau mencintai diri kita sendiri sepenuhnya. Untuk tidak mencintai diri kita sendiri dapat menyimpan apa yang kita inginkan dari kita. Ketika kita tidak mencintai diri kita sendiri, kita benar-benar mendorong hal-hal menjauh dari kita. Segala sesuatu yang kita inginkan, apapun itu, dimotivasi oleh cinta. Itu adalah mengalami perasaan cinta dalam memiliki hal-hal itu, muda, uang, orang yang sempurna, pekerjaan, tubuh, atau kesehatan. Untuk menarik hal-hal yang kita cintai, kita harus memancarkan cinta, dan hal-hal itu akan segera muncul. Tangkapannya adalah, untuk mengirimkan frekuensi cinta tertinggi, Anda harus mencintai diri sendiri, dan itu bisa sulit bagi banyak orang. Jika Anda berfokus pada bagian luar dan apa yang Anda lihat sekarang, Anda mungkin tersandung, karena apa yang Anda lihat dan rasakan tentang Anda sekarang adalah hasil dari apa yang dulu Anda pikirkan. Jika Anda tidak mencintai Anda, orang yang Anda lihat sekarang kemungkinan besar penuh dengan kesalahan yang Anda temukan dalam diri Anda. Untuk mencintai diri sendiri sepenuhnya, Anda harus fokus pada dimensi baru Anda. Anda harus fokus pada kehadiran di dalam diri Anda. Luangkan waktu sejenak dan duduk diam. Berfokuslah untuk merasakan kehadiran kehidupan di dalam diri Anda. Saat Anda fokus pada kehadiran di dalam, itu akan mulai menampakkan dirinya kepada Anda. Ini adalah perasaan cinta murni dan kebahagiaan, dan itu adalah kesempurnaan. Kehadiran itu adalah kesempurnaanmu. Kehadiran itu adalah Anda yang sebenarnya. Saat Anda fokus pada kehadiran itu, saat Anda merasakan, mencintai, dan memuji kehadiran itu, Anda akan mencintai diri sendiri sepenuhnya, sangat mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup Anda. Setiap kali Anda melihat diri Anda dengan mata kritis, segera alihkan fokus Anda ke kehadiran di dalam, dan kesempurnaannya akan menampakkan diri kepada Anda. Saat Anda melakukan ini, semua ketidaksempurnaan yang telah terwujud dalam hidup Anda akan hilang, karena ketidaksempurnaan tidak dapat eksis dalam terang kehadiran ini. Apakah Anda ingin mendapatkan kembali penglihatan yang sempurna, menghilangkan penyakit dan memulihkan kesejahteraan, mengubah kemiskinan menjadi kelimpahan, membalikkan penuaan dan degenerasi, atau memberantas segala hal negatif? Fokuslah pada dan cintai kehadiran dalam diri Anda dan kesempurnaan akan terwujud. Kebenaran mutlak adalah bahwa aku itu sempurna dan lengkap. Aku yang sebenarnya adalah spiritual dan karena itu tidak pernah bisa kurang dari sempurna. Ia tidak akan pernah kekurangan, keterbatasan, atau penyakit. Charles Haanel. Rangkuman. Semuanya adalah energi. Anda adalah magnet energi,
Jadi Anda memberi energi secara elektrik pada segalanya untuk Anda dan secara elektrik memberi energi pada diri Anda sendiri untuk semua yang Anda inginkan. Anda adalah makhluk spiritual. Anda adalah energi, dan energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, energi hanya berubah bentuk. Oleh karena itu, esensi murni Anda selalu dan akan selalu ada. Alam semesta muncul dari pikiran. Kita adalah pencipta tidak hanya takdir kita sendiri tetapi juga alam semesta. Pasokan ide yang tidak terbatas tersedia untuk Anda. Semua pengetahuan, penemuan, dan penemuan ada di pikiran universal sebagai kemungkinan, menunggu pikiran manusia untuk menariknya keluar. Anda menyimpan semuanya dalam kesadaran Anda. Kita semua terhubung, dan kita semua adalah satu. Lepaskan kesulitan dari masa lalu Anda, kode budaya, dan kepercayaan sosial. Anda adalah satu-satunya yang dapat menciptakan kehidupan yang layak Anda dapatkan. Jalan pintas untuk mewujudkan keinginan Anda adalah dengan melihat apa yang Anda inginkan sebagai fakta mutlak. Kekuatan Anda ada di pikiran Anda, jadi tetaplah waspada. Dengan kata lain, ingat untuk mengingat. Rahasia Kehidupan. Neale Donald Walsch, penulis, pembicara internasional, dan utusan rohani. Tidak ada papan tulis di langit di mana Tuhan telah menulis tujuan Anda, misi Anda dalam hidup. Tidak ada papan tulis di langit yang bertuliskan, Neale Donald Walsch. Pria tampan yang hidup di bagian pertama abad ke-21, yang. Dan kemudian ada yang kosong. Dan yang harus saya lakukan untuk benar-benar memahami apa yang saya lakukan di sini, mengapa saya di sini, adalah menemukan papan tulis itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya Tuhan maksudkan untuk saya. Tapi papan tulis tidak ada. Jadi tujuan Anda adalah apa yang Anda katakan. Misi Anda adalah misi yang Anda berikan pada diri sendiri. Hidup Anda akan menjadi apa yang Anda ciptakan, dan tidak ada yang akan menghakiminya, sekarang atau selamanya. Anda bisa mengisi papan tulis hidup Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda telah mengisinya dengan bagasi dari masa lalu, bersihkan. Hapus segala sesuatu dari masa lalu yang tidak melayani Anda, dan bersyukurlah karena itu membawa Anda ke tempat ini sekarang, dan ke awal yang baru. Anda memiliki batu tulis yang bersih, dan Anda dapat memulai dari awal, di sini, sekarang juga. Temukan kegembiraan Anda dan jalani. Jack Canfield. Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk mendapatkan poin ini, karena saya tumbuh besar dengan gagasan bahwa ada sesuatu yang harus saya lakukan, dan jika saya tidak melakukannya, Tuhan tidak akan senang dengan saya. Ketika saya benar-benar mengerti bahwa tujuan utama saya adalah untuk merasakan dan mengalami kegembiraan, maka saya mulai melakukan hanya hal-hal yang membuat saya bahagia. Saya punya pepatah, jika itu tidak menyenangkan, jangan lakukan. Neale Donald Walsch. Sukacita, cinta, kebebasan, kebahagiaan, tawa. Itulah apa itu. Dan jika Anda hanya mengalami kegembiraan duduk di sana dan bermeditasi selama 1 jam, astaga, lakukan itu. Jika Anda mengalami kegembiraan makan sandwich salami, maka lakukan itu. Jack Canfield. Ketika saya memelihara kucing saya dalam keadaan gembira. Ketika saya berjalan di alam, saya dalam keadaan gembira. Jadi saya ingin terus-menerus menempatkan diri saya dalam keadaan itu, dan ketika saya melakukannya, maka yang harus saya lakukan hanyalah memiliki niat dari apa yang saya inginkan, dan apa yang saya inginkan terwujud. Lakukan hal-hal yang Anda sukai dan yang membuat Anda bahagia. Jika Anda tidak tahu apa yang membuat Anda bahagia, ajukan pertanyaan, apa kegembiraan saya? Dan saat Anda menemukannya dan berkomitmen untuk itu, untuk kegembiraan, hukum tarik-menarik akan menuangkan banyak hal, orang, keadaan, peristiwa, dan peluang yang menyenangkan ke dalam hidup Anda, semua karena Anda memancarkan kegembiraan. Dr. John Hagelin. Jadi kebahagiaan batin sebenarnya adalah bahan bakar kesuksesan. Berbahagialah sekarang. Merasa baik sekarang. Itulah satu-satunya hal yang harus Anda lakukan. Jika hanya itu yang Anda dapatkan dari membaca buku ini, maka Anda telah menerima bagian terbesar dari rahasia. Dr. John Gray. Apapun yang membuat Anda merasa baik akan selalu menarik lebih banyak. Anda sedang membaca buku ini sekarang. Andalah yang menarik ini ke dalam hidup Anda, dan itu adalah pilihan Anda apakah Anda ingin mengambilnya dan menggunakannya, jika itu terasa menyenangkan. Jika rasanya tidak enak, biarkan saja. Temukan sesuatu yang terasa enak,
yang beresonansi dengan hati Anda. Pengetahuan tentang rahasia sedang diberikan kepada Anda, dan apa yang Anda lakukan dengannya sepenuhnya ada di tangan Anda. Apapun yang Anda pilih untuk Anda adalah benar. Apakah Anda memilih untuk menggunakannya, atau apakah Anda memilih untuk tidak menggunakannya? Anda harus memilih. Kebebasan memilih adalah milik Anda. Ikuti kebahagiaanmu dan alam semesta akan membuka pintu untukmu di mana hanya ada dinding. Joseph Campbell, Lisa Nichols. Ketika Anda mengikuti kebahagiaan Anda hidup dalam ruang sukacita yang konstan. Anda membuka diri terhadap kelimpahan semesta. Anda bersemangat untuk berbagi hidup Anda dengan orang-orang yang Anda cintai, dan kegembiraan Anda, gairah Anda, kebahagiaan Anda menjadi menular. Dr. Yo Vitale, itulah yang saya lakukan hampir sepanjang waktu, mengikuti kegembiraan saya, hasrat saya, antusiasme saya, dan saya melakukannya sepanjang hari. Bob Proctor, nikmati hidup, karena hidup itu fenomenal. Ini perjalanan yang luar biasa. Mari berlian. Anda akan hidup dalam realitas yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Dan orang-orang akan melihat Anda dan berkata, apa yang Anda lakukan berbeda dari saya. Nah, satu-satunya hal yang berbeda adalah Anda bekerja dengan The Secret. Morris Goodman. Dan kemudian Anda dapat melakukan dan memiliki dan menjadi hal-hal yang pernah dikatakan orang yang tidak mungkin Anda lakukan dan miliki dan jadilah. Dr. Fred Alan Wolf. Kami benar-benar sekarang pindah ke era baru. Ini adalah era di mana batas terakhir bukanlah ruang, seperti yang dikatakan Star Trek, tetapi itu adalah pikiran. Dr. John Hagelin. Saya melihat masa depan potensi tak terbatas, kemungkinan tak terbatas. Ingat kita menggunakan, paling banyak, 5% dari potensi pikiran manusia. 100% potensi manusia adalah hasil dari pendidikan yang layak. Jadi bayangkan sebuah dunia di mana orang-orang menggunakan potensi mental dan emosional mereka sepenuhnya. Kita bisa pergi kemana saja. Kami bisa melakukan apa saja. Mencapai apapun. Kali ini di planet kita yang mulia adalah waktu yang paling menyenangkan dalam sejarah. Kita akan melihat dan mengalami hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dalam setiap bidang usaha manusia dan dalam setiap hal. Saat kita melepaskan semua pikiran keterbatasan, dan mengetahui bahwa kita tidak terbatas, kita akan mengalami keagungan manusia yang tak terbatas, yang diungkapkan melalui olahraga, kesehatan, seni, teknologi, ilmu pengetahuan, dan setiap bidang ciptaan. Rangkullah keagungan Anda. Bob Proctor. Lihat diri Anda dengan kebaikan yang Anda inginkan. Setiap buku agama memberi tahu kita bahwa, setiap buku hebat tentang filsafat, setiap pemimpin hebat, semua avatar yang pernah hidup. Kembalilah dan pelajari orang-orang bijak. Banyak dari mereka telah disajikan kepada Anda dalam buku ini. Mereka semua mengerti satu hal. Mereka memahami rahasia. Sekarang Anda memahaminya. Dan semakin Anda menggunakannya, semakin Anda akan memahaminya. Rahasia ada di dalam diri Anda. Semakin Anda menggunakan kekuatan di dalam diri Anda, semakin Anda akan menariknya kepada Anda. Anda akan mencapai titik di mana Anda tidak perlu berlatih lagi, karena Anda akan menjadi kekuatan, Anda akan menjadi kesempurnaan, Anda akan menjadi kebijaksanaan, Anda akan menjadi kecerdasan, Anda akan menjadi cinta, Anda akan menjadi sukacita. Lisa Nichols. Anda telah sampai pada saat ini dalam hidup Anda, hanya karena sesuatu dalam diri Anda terus berkata, Anda pantas untuk bahagia. Anda dilahirkan untuk menambahkan sesuatu, untuk menambah nilai bagi dunia ini. Untuk sekadar menjadi sesuatu, lebih besar dan lebih baik dari Anda kemarin. Setiap hal yang telah Anda lalui, setiap momen yang telah Anda lalui, semuanya mempersiapkan Anda untuk saat ini sekarang juga. Bayangkan apa yang dapat Anda lakukan mulai hari ini dengan apa yang Anda ketahui sekarang. Sekarang Anda mendapatkan bahwa Anda adalah pencipta takdir Anda. Jadi berapa banyak lagi yang bisa Anda lakukan? Berapa banyak lagi yang Anda dapatkan? Berapa banyak lagi orang yang bisa Anda berkati, hanya dengan keberadaan Anda? Apa yang akan Anda lakukan dengan momen itu? Bagaimana Anda akan memanfaatkan momen itu? Tidak ada orang lain yang bisa menari tarianmu, tidak ada orang lain yang bisa menyanyikan lagumu, tidak ada orang lain yang bisa menulis ceritamu. Siapa Anda? Apa yang Anda lakukan? Dimulai sekarang. Michael Bernard Beckwith. Saya percaya bahwa Anda hebat, bahwa ada sesuatu yang luar biasa tentang Anda.
Terlepas dari apa yang telah terjadi pada Anda dalam hidup Anda. Terlepas dari seberapa muda atau tua Anda berpikir Anda mungkin. Saat Anda mulai berpikir dengan benar, ini sesuatu yang ada di dalam diri Anda, kekuatan di dalam diri Anda yang lebih besar dari dunia ini, itu akan mulai muncul. Ini akan mengambil alih hidup Anda. Ini akan memberi Anda makan. Itu akan memberimu pakaian. Itu akan membimbing Anda, melindungi Anda, mengarahkan Anda, mempertahankan keberadaan Anda. Jika Anda membiarkannya. Sekarang itulah yang saya tahu, pasti. Bumi berputar pada orbitnya untukmu. Lautan surut dan mengalir untukmu. Burung-burung bernyanyi untukmu. Matahari terbit dan terbenam untukmu. Bintang-bintang keluar untuk Anda. Setiap hal indah yang Anda lihat, setiap hal menakjubkan yang Anda alami, semuanya ada di sana, untuk Anda. Lihatlah sekeliling. Tak satu pun dari itu bisa ada, tanpa Anda. Tidak peduli siapa Anda pikir Anda, sekarang Anda tahu kebenaran tentang siapa Anda sebenarnya. Anda adalah penguasa alam semesta. Anda adalah pewaris kerajaan. Anda adalah kesempurnaan hidup, dan sekarang Anda tahu rahasianya. Semoga sukacita menyertai Anda. Rahasianya adalah jawaban untuk semua yang telah, semua yang ada, dan semua yang akan pernah ada. Ralph Waldo Emerson. Rangkuman. Anda bisa mengisi papan tulis hidup Anda dengan apapun yang Anda inginkan. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah merasa baik sekarang. Semakin Anda menggunakan kekuatan di dalam diri Anda, semakin banyak kekuatan yang akan Anda tarik melalui Anda. Waktu untuk merangkul keagungan Anda adalah sekarang. Kita berada di tengah-tengah era yang gemilang. Saat kita melepaskan pikiran yang membatasi, kita akan mengalami keagungan sejati umat manusia di setiap bidang ciptaan. Lakukan apa yang kamu sukai. Jika Anda tidak tahu apa yang membuat Anda bahagia, tanyakan, apa kegembiraan saya? Saat Anda berkomitmen pada kegembiraan Anda akan menarik banyak hal-hal yang menyenangkan karena Anda memancarkan kegembiraan. Sekarang setelah Anda mempelajari pengetahuan rahasia, apa yang Anda lakukan dengannya terserah Anda. Apapun yang Anda pilih adalah benar. Kekuatan adalah milikmu. Demikian akhir dari audiobook The Secret, pengarang Rhonda Byrne. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya, agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih banyak sudah mendengarkan sampai akhir. Salam sejahtera untuk kita semua.